Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Novriani dari Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, jurusan Studi Agama-Agama. Baiklah yang terhormat Ibu Nurbaiti SAG MPhilI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu dan Orientalisme dan Oksidentalisme semester 3 jurusan Studi Agama-Agama. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimahnya lagi. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya. Hasil makalah saya yang berjudul Klasifikasi Ilmu menurut Al-Farabi dan Al-Ghazali. Baiklah, saya akan menjelaskan biografi Al-Farabi. Nama lengkapnya adalah Abu Nars Muhammad bin Turkan bin Ulghaz Al-Farabi. Ayahnya adalah seorang jenderal yang memiliki posisi penting di Farsi, disebut Farabi karena kelahirannya di Farab dan juga disebut Kampung Utar. Dahulu masuk daerah Iran, akan tetapi sekarang menjadi bagian dari Republik Uzbekistan dalam daerah Turkestan dan Rusia. Al-Farabi lahir pada tahun 258 Hijriah, yaitu 870 Masehi, dan wafat pada tahun 339 Hijriah atau 950 Masehi. Sejak dasawarsa terakhir, abad ke-13 Hijriah sampai 19 Masehi. Telah dilakukan banyak usaha untuk menulis biografinya, mengumpulkan karya-karya yang belum diterbitkan dan menjelaskan berbagai hal yang masih samar dalam karyanya. Pemikiran Al-Farabi tentang ilmu pengetahuan, yaitu ilmu terdiri dari 4 karakter yang diawali dengan karakter I dan diakhiri dengan karakter U dengan 2 huruf vokal. Demikianlah penjelasan arti kata ilmu jika diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab dalam kamus Indonesia dan bahasa Arab. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi ilmu pengetahuan menurut Al-Farabi. Al-Farabi telah memberikan klasifikasi tentang ilmu pengetahuan dalam 7 bagian, yaitu logika, percakapan, matematika, fisika, metafisika, politik, dan ilmu fikih. Ketujuh ilmu pengetahuan ini telah melingkupi seluruh budaya Islam pada masa itu. Selanjutnya kita masuk ke riwayat hidup Imam Al-Ghazali, yaitu biografi Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Syafi'i Al-Ghazali. Secara singkat dipanggil Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali, dan mendapat gelar Imam Besar Abu Hamid Al-Ghazali, Hujatul Islam. Namanya kadang diucapkan Al-Ghazali, artinya tukang pintal benang, karena pekerjaan ayah beliau adalah tukang pintal benang wol. Sedangkan yang lazim ialah Al-Ghazali, satu diambil dari kata Ghazalah, nama kampung kelahirannya. Beliau lahir di Tus, Khurasan, Iran, dekat Mashhad sekarang pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Beliau dan saudaranya Ahmad tinggal yatim pada usia dini. Pendidikannya dimulai di Tus, lalu Al-Ghazali pergi ke Jurjan. Selanjutnya kita masuk ke pemikiran Al-Ghazali tentang ilmu dalam Islam. Kata ini berasal dari kata Yunani philos yang berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Windows ilmu adalah bagian dari pengetahuan, demikian pula seni dan agama. Jadi, dalam pengetahuan tercakup di dalamnya ilmu, seni dan agama. Ilmu sains, ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Selanjutnya, ilmu pengetahuan menurut kewajiban. Pada tingkat-tingkat ini menjadi bagian dalam 2 kewajiban, yaitu yang pertama,
ilmu pengetahuan hukumnya fardu'in. Ilmu pengetahuan yang dihukumi fardu'in adalah segala macam ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala secara benar untuk mengetahui zat seberapa sifat-sifatnya. Yang kedua, kemudian itu pengetahuan yang bersifat fardu kifayah. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu yang bersifat fardu kifayah adalah setiap ilmu pengetahuan yang tidak dapat dikesampingkan dalam kesejahteraan dunia, termasuk dunia kedokteran, berhitung, politik, dan lain sebagainya. Baiklah, itulah penjelasan dari pengertian ilmu menurut Al-Ghazali dan Al-Farabi. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan menurut Al-Farabi. Banyak pemikiran Al-Farabi yang diambil dari Aristoteles. Al-Farabi akan tetapi tidak hanya menerima begitu saja. Beliau dalam menelaah pemikiran Aristoteles selalu dihubungkan dengan Al-Quran dan hadis. Al-Farabi mengklasifikasikan ilmu pengetahuan ke dalam 7 bagian, yaitu logika, percakapan, matematika, fisika, metafisika, politik, dan ilmu fikih. Selanjutnya yaitu kesimpulan menurut Al-Ghazali. Kesimpulan menurut Al-Ghazali sendiri menguraikan bermacam-macam definisi dan jenis ilmu. Ia sampaikan pada kesimpulan bahwa pada intinya ilmu itu mengandung 3 unsur, yaitu keyakinan, mengerjakan, dan meninggalkan. Sekian presentasi makalah saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan. Saya Wiwin Priyani selaku makalah hari ini. Mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.